Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari IAIN Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI, MSI. Dalam video ini, saya akan menerangkan langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan Excel. Langsung saja, berdasarkan data yang ada ini, untuk mempermudah kita bisa pindahkan dulu dalam satu kolom, yaitu pada kolom A. Ini saya kasih nama juga nilai ujian statistik. Jadi dalam membuat tabel frekuensi ini, langkah pertama, mengetahui banyaknya data atau N dengan menggunakan rumus konta. Kemudian kita blok datanya, terus enter. Jadi data yang kita gunakan dari 50 mahasiswa, ada 50 data. Kemudian kita cari nilai terkecil dan terbesarnya dengan menggunakan Microsoft Excel, mempermudah kita mencarinya, yaitu nilai terkecil dengan rumus min, terus blok datanya, dan nilai terkecilnya kita dapatkan adalah 40. Kemudian untuk nilai terbesar menggunakan rumus max, kemudian blok lagi datanya, terus enter. Jadi didapat nilai terbesarnya adalah 95. Langkah selanjutnya kita mencari range datanya dengan rumus terbesar dikurang terkecil. Jadi nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian langkah selanjutnya menghitung jumlah kelas atau jumlah kategorinya dengan menggunakan rumus Stargess, yaitu 1 ditambah 3,332 dikali dengan log N atau 50, di situ nilai N-nya, kemudian enter. Dalam Microsoft Excel ini, kali dilambangkan atau digunakan dengan tanda bintang. Selanjutnya, panjang kelas ditentukan dengan rumus range dibagi dengan jumlah kelas. Dari nilai jumlah kelas dan panjang kelas, didapatkan nilai dengan bentuk desimal. Kita bulatkan jumlah kelas menjadi 7 karena 6,6 atau desimalnya di atas 0,5 dan panjang kelas menjadi 8. Kemudian langkah selanjutnya mencari intervalnya. Dimulai dari data terkecil 40, kemudian karena panjang kelasnya 8 dan rumus batas atas atau tepi atas intervalnya sama dengan batas bawah ditambah 8 dikurang 1. Dikurang 1 ini dikarenakan nilai 40 ini masuk ke dalam intervalnya. Jadi data antara 40 sampai dengan 47 ini ada 8 angka. Untuk batas bawahnya mulai lagi dari 47 ditambah 1. Nah, kemudian kita tarik sebanyak 7 kelas. Begitu pula tepi bawahnya, kita tarik juga. Untuk penyajian data dalam tabel frekuensi, biasanya intervalnya ditulis dalam satu kolom. Di sini kita menggunakan rumus concatenate 40, kita buat pemisah, koma lagi, 47, kemudian tutup kurung, kita enter. Terus kita tarik lagi ke bawah. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensinya. Kita blok dulu. Kemudian rumus yang kita gunakan rumus frekuensi. Kemudian datanya kita blok, koma. Kemudian kita blok lagi batas atas interval. Kemudian tutup kurung. Enternya kita menggunakan kontrol. Kita tekan dulu kontrol, shift, kemudian enter. Sehingga didapat frekuensinya. Untuk membuktikan jumlahnya, jumlah frekuensi yang kita dapatkan ini, kita bisa menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok data frekuensinya tadi, kemudian enter. Jadi didapatkan jumlahnya 50 sesuai dengan jumlah data yang ada. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung frekuensi relatifnya dengan rumus 5 dibagi
N atau banyaknya data. Terus dikalikan dengan 100, kemudian enter. Kita dapatkan 10%. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini adalah tabel frekuensinya. Bisa kita perjelas tabelnya. Selanjutnya adalah membuat grafik. Pertama, grafik diagram batang. Kita blok dua kolom, yaitu interval dan frekuensi, kemudian kita sisipkan atau insert diagram batangnya. Edit nama ataupun warnanya sesuai dengan keinginan supaya lebih menarik. Jadi didapatkan diagramnya. Dari diagram yang kita dapatkan ini disimpulkan nilai-nilai mahasiswanya bagus-bagus, walaupun nilai dalam rentang 64 sampai dengan 71 adalah frekuensi terbanyak. Namun nilai 80 sampai 87 tak kalah, ada 18 atau posisi kedua sebagai nilai tertinggi kedua. Selain itu, nilai tertingginya juga banyak. Sedangkan nilai terendah yaitu pada rentang nilai 40 sampai 47 tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit, bisa dikatakan standar. Kemudian, data ini juga bisa kita buat dalam bentuk diagram garis, seperti ini. Jika dibandingkan dengan diagram batang, diagram garis sulit menyimpulkan datanya, sedangkan dengan diagram batang, data bisa langsung diketahui. Adapun untuk presentasi atau frekuensi relatif, dalam bentuk persen biasanya menggunakan diagram lingkaran. Cara membuatnya bisa kita blok data frekuensi, kemudian insert diagram lingkarannya. Frekuensi relatifnya yang diblok. Kemudian kita insert diagram lingkarannya. Kemudian untuk data dalam bentuk persen, sehingga bisa dilihat persentase terkecil 8% pada nilai 40 sampai dengan 47 dan yang terbesar 20% nilai pada rentang 64 sampai dengan 71. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.